dari kelas 1E, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malik Saleh. Jadi dengan dibuatnya video ini adalah salah satu tugas dari ujian akhir semester mata kuliah Asas-Asas Manajemen dengan dosen pengampu Bu Risni Dewi, SSMSP. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan pemikiran manajemen serta pendekatan sistem. Nah, apa aja sih yang bakal kita bahas? Jadi yang akan kita bahas itu yang pertama itu ada sejarah perkembangan manajemen, yang kedua itu ada teori manajemen klasik, yang ketiga itu ada pendekatan hubungan manusiawi, dan yang keempat ada teori manajemen modern, dan yang kelima ada kesimpulan. Oke, jadi kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu sejarah perkembangan pemikiran manajemen. Jadi, usaha terorganisasi yang diarahkan oleh orang yang bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Mari kita lihat beberapa contoh yang menarik. Nah, di slide ini tuh ada dua gambar, yaitu yang pertama bangunan piramida Mesir dan tembok raksasa Cina. Nah, jadi bangunan piramida di Mesir dan tembok raksasa Cina merupakan salah satu bentuk nyata yang menunjukkan bahwa proyek-proyek berskala besar mempekerjakan puluhan ribu manusia pernah dijalankan dan berhasil diselesaikan pada zaman kita. Nah, pembangunan piramida Mesir merupakan salah satu contoh yang luar biasa, di mana pembangunan piramida di Mesir melibatkan hampir 100.000 pekerja dan berlangsung lebih kurang 20 tahun. Dan contoh lain manajemen di masa lampau akan kita jumpai pada era 1400-an di kota Venesia, di mana Italia pada saat itu merupakan pernah menjadi pusat perdagangan dan perekonomian di benua Eropa. Orang-orang Venesia telah mengembangkan sebuah bentuk awal perusahaan bisnis. Oke, sekarang kita akan bahas tentang teori manajemen klasik. Jadi meskipun kita sudah membahas di awal tentang pemakaian manajemen pada masa lampau, pengkajian formal manajemen baru dimulai pada abad ke-20. Kajian awal manajemen yang dikenal sebagai pendekatan klasik berfokus pada rasionalitas dan berusaha menjadikan organisasi dan para pekerja berfungsi secara efisien. Jadi ada dua teori utama dalam manajemen klasik, yaitu manajemen ilmiah dan administrasi umum. Oke, sebelum kita menjelaskan tentang teori manajemen ilmiah, mari kita bahas dulu tentang pendahulu teori manajemen ilmiah. Nah, jadi manajemen ilmiah dikenal karena kontribusi V.W. Taylor pada tahun 1870. Tetapi sebelum V.W. Taylor, ada dua tokoh utama pencetus pemikiran-pemikiran manajerial. Jadi yang pertama itu ada Robert Owen, yang dimana latar belakang beliau sebagai manajer publik pemintalan kapas. Jadi pada saat itu perusahaan sedang mengalami kondisi yang sangat buruk. Jadi penemuan beliau salah satunya yang pertama itu ada pentingnya peranan pekerja sebagai aset perusahaan, perbaikan kondisi fisik lingkungan kerja dan aturan pekerja. Jadi yang ketiga itu ada membuat prosedur kerja untuk meningkatkan produktivitas. Nah, yang tokoh yang kedua itu ada Charles Babbage, yang dimana beliau berlatar belakang sebagai profesor matematika. Berdasarkan perhitungan matematis, pemikiran beliau lebih berorientasi bekerja secara efisien. Dan salah satu penemuan beliau adalah pembagian kerja dan spesialisasi. Yang kedua itu ada pelatihan keterampilan kerja. Yang ketiga adalah menciptakan mesin hitung. Yang keempat itu ada kerjasama, dan yang kelima itu ada penerapan metode kuantitatif dalam mengatur efisiensi perusahaan. Sekarang kita masuk ke teori manajemen ilmiah. Jadi teori manajemen ilmiah diawali pada abad ke-20, yang dimana pada saat itu bermunculan perusahaan-perusahaan berskala besar yang membutuhkan cara-cara meningkatkan produktivitas. Jadi kontribusi tokoh-tokoh manajemen ilmiah adalah yang pertama itu ada V.W. Taylor.
V.W. Taylor disebut sebagai bapak manajemen. Gagasan-gagasan yang muncul pada saat itu diawali dengan melihat para pekerja yang tidak bekerja secara optimal. Pemikiran B.W. Taylor bahwa pekerja dapat ditingkatkan semangat kerjanya dengan cara memberikan insentif. Jadi pemikiran V.W. Taylor adalah yang pertama itu time and motion study, dan yang kedua itu ada differential rate system. Maka dari itu V.W. Taylor disebut sebagai tokoh manajemen yang menjalankan metode-metode ilmiah dalam menjalankan organisasi. Sejalan dengan metode-metode ilmiah yang dikembangkan, di dalamnya terdapat prinsip-prinsip lainnya, di mana yang pertama itu menjalankan seleksi karyawan. Karyawan diberikan tanggung jawab sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua itu ada melakukan program-program pelatihan karyawan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan karyawan. Dan yang ketiga itu ada menekankan perlunya kerjasama yang baik antara manajemen dan tenaga kerja. Nah, tokoh yang kedua itu ada Frank Banker dan Lillian Gilbert. Jadi kedua tokoh ini merupakan sepasang suami istri, yang dimana Frank Banker melanjutkan pemikiran Taylor, bagaimana pekerja dapat bekerja secara efisien. Penelitian yang dilakukan menemukan gagasan-gagasan perlunya bekerja secara tepat tetapi tidak tergesa-gesa, menghilangkan gerakan-gerakan yang tidak diperlukan, menghilangkan gerakan-gerakan yang akan berdampak pengurangan rasa lelah, sekaligus dapat menyelesaikan pekerjaan secara cepat. Nah, yang ketiga itu ada Henry L. Gann. Henry Lawrence Gann melanjutkan pemikiran Taylor dengan memperbaiki differential system yang hampir sama gagasannya dengan Taylor, yaitu untuk memotivasi pekerja dengan memberikan rangsangan insentif. Pemikiran Gann, setiap pekerja yang dapat menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dari waktu ditentukan akan tetap menerima upah yang sama untuk waktu yang telah ditetapkan. Penyelesaian pekerjaan dalam waktu yang lebih cepat dibutuhkan Gann atau Gann-Carr. Kontribusi Gann-Carr menunjukkan bahwa diperlukannya perencanaan, koordinasi, dan pengawasan dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, yang keempat itu ada Harrington Emerson. Pemikiran Harrington masih sama dengan tokoh-tokoh sebelumnya, yaitu mempertimbangkan efisiensi dalam menyelesaikan pekerjaan. 12 prinsip Harrington Emerson. Yang pertama itu tujuan-tujuan direncanakan dengan jelas. Kedua itu kegiatan dijalankan harus masuk akal. Yang ketiga itu staf yang cakap. Yang keempat itu kedisiplinan. Yang kelima itu ada balas jasa yang adil. Yang keenam itu adalah membuat laporan dengan akurat, dapat dipercaya dan kontinu. Yang ketujuh itu ada pemberian perintah. Nah, yang kedelapan itu ada standar-standar kerja, schedule, dan metode, dan ketentuan waktu pada setiap pekerjaan. Yang kesembilan itu ada kondisi yang ke-10 operasi yang distandarisasi. Yang ke-11 itu ada instruksi-instruksi praktis dan tertulis yang standar. Dan yang ke-12 itu ada balas jasa efisiensi secara insentif. Jadi 12 prinsip efisien dimaksud untuk menghindari adanya pemborosan-pemborosan yang terjadi dalam penyelesaian pekerjaan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang teori organisasi klasik. Teori organisasi klasik merupakan bagian dari aliran manajemen klasik. Teori organisasi klasik masih memfokuskan pada pengelolaan organisasi agar mencapai tingkat produktivitas yang tinggi. Jadi tokoh-tokohnya tergabung antara lain yang pertama itu ada Henry Fayol. Jadi latar belakang dari Henry Fayol adalah seorang pengusaha industriawan di Prancis. Dikenal juga sebagai bapak aliran manajemen klasik. Salah satu hasil karya Henry Fayol adalah tulisannya dalam buku yang berjudul Administrasi Industri dan Umum. Hasil pemikirannya terkait manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen dibedakan menjadi yang pertama itu ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada pemberian perintah, dan yang keempat ada koordinasi, yang kelima ada pengawasan. Setelah itu ada jenis kegiatan dalam industri.
dibedakan menjadi yang pertama itu teknik, yang kedua itu komersil, yang ketiga itu keuangan, yang keempat keamanan, yang kelima itu akuntansi, dan yang keenam itu manajerial. Nah, yang ketiga itu ada 14 prinsip manajemen. Yang pertama itu ada pembagian kerja, yang kedua itu ada wewenang, yang ketiga itu ada disiplin, yang keempat itu ada kesatuan pemerintah, yang kelima itu ada kesatuan pengarahan, yang keenam ada utamakan kepentingan umum, yang ketujuh ada balas jasa, yang kedelapan ada sentralisasi, yang kesembilan ada rentak skalar, yang kesepuluh ada order, yang ke-11 ada keadilan, 12 stabilitas staf organisasi, ke-13 inisiatif, dan yang keempat ada script the crowd. Oke, jadi tokoh kedua yaitu James Demani, yang dimana mengemukakan 4 kaidah-kaidah untuk menjalankan organisasi. Jadi yang pertama itu ada koordinasi, yang kedua ada prinsip skalar, yang ketiga ada prinsip fungsional, dan yang keempat itu ada prinsip staff. Nah, tokoh yang ketiga itu ada Mary Parker Follett, yang dimana beliau mengemukakan model perilaku untuk pengendali organisasi. Yang pertama itu ada pengendalian diri masing-masing individu, yang kedua ada pengendalian tingkat kelompok, dan yang ketiga ada pengendalian bersama antara individu dan kelompok. Nah, sekarang masuk ke tokoh terakhir atau tokoh keempat dari teori organisasi klasik, yaitu Custer E. Barnard, yaitu pemikiran memberikan E. Barnard. Yang pertama fungsi utama manajemen, yang kedua adalah mencapai tujuan kelompok, yang ketiga adalah teori penerimaan pada wewenang, dan yang keempat adalah memanfaatkan kelompok. Oke, jadi materi selanjutnya yaitu pendekatan hubungan manusiawi. Beberapa cabang utama dalam pendekatan hubungan manusiawi ini dapat dilihat dalam cabang-cabang tertentu, termasuk studi Harter yang terkenal, dan teori kebutuhan manusiawi dari Maslow, serta beberapa teori yang dibangun oleh Douglas, M.C. Graror, Chris Argyes, dan lainnya. Pendekatan sumber daya manusia menyatakan bahwa manusia pada dasarnya bersifat sosial dan ingin mengaktualisasi dirinya. Manajemen dapat dipandang sebagai suatu proses teknik secara ketat atau peranan prosedur dan prinsip. Selanjutnya ada teori kuantitatif. Pendekatan semacam ini dikenal sebagai pendekatan manajemen sains atau ilmu. Jadi langkah-langkahnya itu yang pertama itu ada merumuskan masalah, yang kedua itu menyusun model matematik, yang ketiga itu adalah mendapatkan penyelesaian dari model, yang kelima ada menganalisis model dan hasil yang diperoleh model, yang keenam itu menetapkan pengawasan atas hasil-hasil, dan yang ketujuh itu mengadakan implementasi kegiatan.
Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang pendekatan sistem. Sistem organisasi tidak hanya memandang organisasi merupakan satu kesatuan dalam internal organisasi, melainkan organisasi juga merupakan bagian dari sistem yang menyeluruh dengan lingkungan eksternal organisasi. Implementasi dari pendekatan sistem adalah yang pertama itu sistem menunjukkan adanya hubungan antara satu elemen dengan elemen yang lain yang saling berhubungan dan saling bergabung satu sama lain. Dan yang kedua, ada keberhasilan atau kegagalan satu elemen akan memenuhi elemen yang lain. Setelah itu ada sistem yang dibedakan. Yang pertama itu ada sistem terbuka dan sistem penutup.